Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan melakukan percobaan praktikum tentang pengujian protein. Adapun anggota kelompok 1 yaitu Adinda Nurfatia, Bartolomeus, Dwi Mutia, Fitriana Renova, saya sendiri Kintan Fariza, Puspatriana Putri, dan Syabrina Syamil. Protein merupakan makromolekul yang terpenting bagi makhluk hidup. Protein yang dibutuhkan oleh makhluk hidup berasal dari hewan sehingga disebut protein hewani, sedangkan protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Protein adalah makromolekul yang banyak terdapat pada sel hidup dan tersusun dari asam-asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik yang berupa urutan nukleotida yang disebut kodon. Protein merupakan polipeptida berbobot molekul tinggi. Biopolimer ini mempunyai jangka yang lebar dalam hal bobot molekul, kompleksitas struktur, dan sifat fungsionalnya. Struktur protein dapat dikelompokkan menjadi 4 struktur, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Protein di dalam tubuh berperan sebagai sumber utama energi selain karbohidrat dan lemak, sebagai zat pembangun, sebagai zat-zat pengatur, yaitu mengatur proses-proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon. Selain itu, protein berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh melawan berbagai mikroba dan zat toksik yang datang dari luar, serta memelihara sel dan jaringan tubuh. Dalam bentuk kromosom, protein ini juga berperan dalam menyimpan dan meneruskan sifat-sifat keturunan dalam bentuk gen. Selanjutnya adalah klasifikasi protein. Protein diketahui memiliki banyak klasifikasi, di antaranya adalah klasifikasi protein berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah protein enzim. Enzim merupakan protein struktural yang memiliki sisi aktif sehingga kerusakan pada enzim juga mempengaruhi struktur sekunder daripada protein itu sendiri. Protein enzim ini dapat ditemukan pada enzim-enzim seperti peroksidase, pepsin, dan juga polinukleotidase. Yang kedua adalah protein pengangkut. Protein pengangkut ini diibaratkan sebagai transportasi yang terbuat berdasarkan protein, yaitu seperti hemoglobin pengangkut sel darah dan juga lipoprotein dalam pengangkutan lemak. Yang ketiga ada protein struktural. Fungsinya ini sebagai membentuk struktur jaringan seperti elastin, fibrin. Yang keempat ada protein hormon. Hormon sebagian besar juga dibentuk oleh protein. Yang kelima sebagai protein pelindung. Yang ketujuh sebagai protein kontraktil dan juga kedelapan sebagai protein cadangan. Protein cadangan ini dimaksudkan protein itu sebagai cadangan energi yang akan dimetabolis untuk menghasilkan energi. Berdasarkan asam amino penyusunnya, asam amino sendiri terbagi atas dua, yaitu asam amino esensial dan juga asam amino non esensial. Asam amino esensial sendiri yaitu merupakan asam amino yang dibutuhkan tetapi tidak dapat dibentuk oleh tubuh itu sendiri, yaitu seperti leucin, lysine, methionine, cysteine, valin, dan juga tryptophan beserta fenilalanin. Yang kedua adalah asam amino yang bersifat non esensial. Asam amino ini dibutuhkan tetapi dan tubuh dapat memproduksi sendiri. Diproduksinya melalui reaksi tertentu. Contohnya dapat kita temukan pada reaksi pembentukan alanin, aspartat, glutamat, dan juga glutamin. Uji kualitatif protein ada 5. Salah satunya adalah uji Biuret. Pada uji Biuret, kita menggunakan reagen Biuret. Reagen Biuret akan bereaksi dengan ikatan peptida pada protein pada sampel. Adanya ikatan protein pada sampel ditunjukkan adanya perubahan warna sampel menjadi warna keunguan. Pembentukan warna ini disebabkan oleh adanya kompleks ion cuprum atau ion tembaga dengan ikatan peptida pada protein sehingga akan mengubah larutan menjadi warna keunguan. 2. Uji ninhidrin. Prinsip dari uji ini adalah interaksi antara ninhidrin dengan asam amino bebas. Asam amino bebas memiliki gugus NH2 yang tidak digunakan untuk membentuk ikatan peptida dengan asam amino lain. Adanya asam amino bebas pada uji ninhidrin ditunjukkan dengan pembentukan warna biru pada sampel. Ketiga, uji satu protein. Uji ini membuktikan adanya asam amino tyrosine, tryptophan, dan atau fenilalanin yang terdapat dalam protein. Jika protein yang mengandung cincin benzena atau tirosin, tryptophan, dan fenilalanin ditambahkan dengan asam nitrat pekat, maka akan terbentuk endapan putih yang dapat berubah menjadi warna kuning sewaktu dipanaskan. Keempat, uji sulfur. Reaksi ini dilakukan dengan penambahan Pb asetat dan basa. Reaksi Pb asetat dengan asam-asam amino tersebut akan membentuk endapan berwarna kelabu, yaitu garam PbS. Penambahan NaOH dalam hal ini adalah untuk mendenaturasikan protein sehingga ikatan yang menghubungkan atom S dapat terputus oleh Pb asetat dan membentuk PbS. Terakhir, uji Neumann. Uji Neumann merupakan uji spesifik untuk mendeteksi keberadaan kasein pada sampel. Ketika memanaskan asam nitrat pekat serta asam sulfat pekat, kasein selanjutnya akan dipecah dan menghasilkan fosfor. NH3 yang ditambahkan bertujuan untuk mengkondisikan suasana basah.
amonium molibdat akan bereaksi dengan NH3 pada media tersebut serta akan membentuk endapan fosfoamonium molibdat berwarna kuning. Baik, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana uji identifikasi protein pada sampel kaldu daging menggunakan indikator cuka, garam, dan sabun. Yuk, disimak. Baik, ini ada cup, kaldu daging, cuka, pewarna makanan, larutan sabun, larutan garam, pipet tetes, dan batang pengaduk. Yang pertama, kita kasih pewarna makanan ke dalam kaldu daging, lalu diaduk dengan batang pengaduk. Setelah itu ditambahkan indikator cuka. Setelah itu disimpan dan didiamkan selama beberapa menit. Perlakuan kedua, pertama-tama sama seperti perlakuan yang sebelumnya, dikasih pewarna makanan terlebih dahulu, lalu diaduk dengan batang pengaduk. Lalu ditambahkan indikator garam beberapa tetes. Setelah itu diaduk dan didiamkan selama beberapa menit. Perlakuan yang ketiga, dikasih pewarna makanan. Setelah itu kita memakai indikator berbeda dari perlakuan sebelumnya, yaitu larutan sabun. Baik, ini adalah penampakan kaldu daging setelah didiamkan beberapa saat. Dari kanan ke kiri yaitu ada indikator cuka, lalu indikator garam, dan indikator sabun. Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan kesimpulan bahwa yang paling lama menghasilkan endapan dan sedikit itu adalah indikator sabun. Sedangkan asam asetat atau cuka menghasilkan endapan dengan sedikit buih. Lalu untuk larutan garam itu menghasilkan banyak endapan karena garam dapat menimbulkan kelembapan. Kami dari kelompok 1 di sini akan melakukan uji protein dengan menggunakan sampel berupa kaldu ayam. Kaldu ayam nantinya akan diberikan perlakuan berupa sabun, garam, dan cuka. Ini merupakan sampel berupa kaldu ayam yang belum diberikan perlakuan apa-apa. Kemudian sampel diberikan pewarna makanan. Di sini kami menggunakan pewarna makanan dengan warna hijau. Kemudian sampel berubah warna menjadi warna hijau. Dengan menggunakan pipet tetes, berikan sampel sebanyak 3 tetes larutan sabun. Perlakuan kedua, sampel diberikan garam. Dan yang ketiga, sampel diberikan perlakuan berupa cuka. Pada percobaan identifikasi protein ini menggunakan indikator sabun tidak menghasilkan endapan apapun. Untuk sampel yang diberikan indikator berupa asam asetat menghasilkan endapan dan menghasilkan banyak buih. Pada indikator garam menghasilkan banyak endapan. Percobaan identifikasi protein dengan sampel berupa kaldu ayam menggunakan 3 indikator berupa sabun, asam asetat, dan garam. Pada sampel yang ditambahkan indikator berupa sabun tidak menghasilkan endapan. Sabun malah mengikat lemak yang terdapat di dalam kaldu ayam tersebut. Pada indikator asam asetat saat ditambahkan ke dalam kaldu ayam menghasilkan sedikit endapan dan menghasilkan banyak buih. Pada sampel kaldu ayam yang ditambahkan dengan indikator garam menghasilkan banyak endapan. Penambahan garam menurunkan kelarutan protein sehingga terjadinya pengendapan. Semakin banyak jumlah ion garam yang mengikat air, maka endapan protein akan semakin banyak. Baik, itulah video percobaan pengujian protein dari kelompok kami. Apabila ada salah baik kata maupun perbuatan, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.